Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone barunya Xiaomi, dan ini adalah Redmi Note 12. Sekitar seminggu yang lalu kita udah tayangin ya guys untuk video unboxingnya, dan memang harusnya hari ini tuh jadwalnya untuk tayang video reviewnya. Tapi dikarenakan semalam saya dapetin update software untuk MIUI-nya guys, dan saya update, jadi saya putusin buat nunda aja dulu ya sekitar 2 atau 3 hari lagi buat make sure atau mastiin unit yang kita pegang sekarang ini tuh setelah diupdate nggak ada perubahan yang terjadi ya, baik dari segi performa maupun dari hasil jepretan kameranya. Ya semoga aja kalian masih mau sabar ya buat nungguin video review dari channel kita. Tapi tenang aja guys, di video kali ini juga menurut saya nggak kalah penting ya, dan ini juga lumayan banyak di request di video unboxingnya kemarin. Dimana pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya mau coba share sedikitnya, ada 12 settingan yang mungkin akan berguna atau bermanfaat buat kalian yang baru aja beli Redmi Note 12 nya ini. So pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian bisa mengoptimalisasi penggunaan Redmi Note 12 yang kalian beli. Oke, untuk yang pertama di sini saya mau kasih info dulu ke kalian soal software yang saya gunakan saat ini. Ada di versi 14.0.2 dengan MIUI 14 ya maksud saya guys, dan ini dengan basis Android yang udah 13 juga. Jadi untuk pertama kali kalian mau setting atau ikuti langkah-langkah video kita kali ini, make sure untuk softwarenya ada di versi yang sama, karena khawatirnya ada perubahan di update versi yang berikutnya gitu ya guys, kalau misalkan nanti kalian nggak nemuin beberapa hal yang kita share di video kali ini. Oke, kalau gitu sekarang masuk untuk settingan yang pertamanya guys, dimana untuk yang pertama seperti biasa kita setting terlebih dahulu bagian tampilan virtual keyboardnya, yang mana menurut saya untuk tampilan virtual keyboardnya ini masih kurang optimal ya waktu kalian gunain, dimana untuk fitur gesture input yang menurut saya ini cukup mengganggu. Jadi kalau posisi kalian membalas dengan satu tangan seperti ini nggak sengaja kegeser ya, dia akan otomatis terinput. Juga koreksi otomatis yang mungkin buat kalian yang suka atau hobi membalas pesan dengan kalimat-kalimat singkat itu juga bakalan kerasa keganggu, karena dia akan mengkoreksi secara otomatis yang terkadang hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita mau guys. Jadi jadi tipe kayak gitu ya. So buat mengoptimalisasi dan untuk penggunaannya jadi jauh lebih nyaman dan enak, kalian pastiin ikutin langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pastiin kalian udah buka untuk tampilan virtual keyboardnya seperti ini. Kedua, kalian tap di bagian ujung sini ya guys, yang ada kotak-kotaknya sampai muncul menu-menu seperti ini, dan kemudian kalian pilih opsi menu lainnya di pojok kanan bawah, kalian tap, dan setelah masuk ke tampilan menu yang seperti ini, kalian tap di bagian menu masukan, kemudian kalian nyalakan untuk fitur baris nomor atau fungsi baris nomor, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih atau matikan fitur atau fungsi koreksi otomatisnya. Setelah itu kalian scroll ke bagian paling bawah dan pilih menu lanjutan di bagian sini guys, dan kalian scroll ke bagian bawah dan kalian matikan untuk fungsi aktifkan pengetikan isyaratnya. Ini itu fitur gesture input tadi ya. Dan setelah kalian atur seperti ini, kalian akan menemukan tampilan virtual keyboardnya yang menurut saya ini akan jauh lebih nyaman dan enak dipakai. Untuk baris angkanya ini udah muncul sendiri bagian paling atas, gesture inputnya juga udah nggak aktif ya. Dan untuk koreksi otomatisnya juga nggak aktif. Jadi kalau kalian mau balas dengan kalimat singkat dengan satu tangan seperti ini ya, itu nggak ada masalah sama sekali guys. So ini adalah cara bagaimana untuk mengoptimalisasi tampilan virtual keyboard di Redmi Note 12-nya. Ya, lanjut untuk di settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur gestur layar aktif yang ada di Redmi Note 12-nya ini. Jadi buat kalian yang belum tahu fitur atau fungsi gestur layar aktif itu seperti apa, jadi posisinya ketika kalian berada dalam mode layar terkunci seperti ini, ketika kalian ingin mengintip mungkin notifikasi pesan masuk atau panggilan masuk seperti itu, kalian hanya tinggal tap 2 kali bagian layar gelapnya ini guys. Jadi kalian mengurangi untuk penggunaan tombol fisik power yang ada di sini, dimana ini akan membuat tombol fisik power di HP kalian nanti akan jadi jauh lebih awet lagi ya, jadi nggak cepet rusak gitu. Cara aktivasinya ini gampang banget guys ya. Pertama, kalian pergi ke menu setelan atau setting seperti ini, kemudian kalian masuk ke menu atau opsi tampilan selalu aktif dan layar kunci, kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis angkat untuk bangunkan, kemudian ada ketuk 2 kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci. Ini kalian nyalakan aja. Buat fungsi yang di atas ini posisinya seperti ini guys ya. Kalau misalnya kalian hidup
aktifkan. Jadi ketika layar kalian dalam kondisi terkunci seperti ini, ketika kalian sedikit angkat, ia akan otomatis menyala seperti ini. Dan kalau untuk yang ketuk 2 kali tadi yang saya maksud adalah ketika kalian berada dalam kondisi layar terkunci seperti ini, kalian ingin mengintip notifikasi masuk, kalian tinggal tap 2 kali aja layarnya. Dan kalau misalkan kalian sudah selesai, kalian tinggal tap 2 kali layarnya untuk posisinya mati, karena secara default ini tuh belum aktif guys. Jadi ini adalah bagaimana caranya kalian memanfaatkan fungsi atau fitur gestur layar aktif di Redmi Note 12-nya. Oke, lanjut untuk di settingan yang ketiganya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita men-setting atau mengatur keluaran suara dan juga getaran yang ada di Redmi Note 12-nya. Seperti suara-suara kayak gini ya guys, kalau misalkan berada di mode dial up number nih. Biasanya di kondisi tertentu kalian akan merasa terganggu ya dengan suara tut 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 yang seperti ini, dan untuk mematikannya ini gampang banget. Atau mungkin suara kayak mungkin kalian menangkap screenshot gitu ya di bagian layarnya yang suaranya seperti ini. Nah, ada suara cekrek gitu ya, walaupun nggak terlalu keras, dan kalau kalian ngerasa ganggu, ini juga bisa kalian matikan juga. Dan juga haptic feedback yang biasanya juga nggak semua orang suka ya, dimana ketika kalian tap ya di bagian tombol virtualnya di sini, itu menghasilkan getaran yang terkadang memang nggak semua orang suka guys. Jadi kalian bisa matikan juga. Caranya ini gampang banget, kalian pergi ke menu setelan atau setting seperti ini, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian masuk ke menu suara dan getaran di sini. Kalian scroll ke bawah dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis setelan tambahan, kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini ada ketulis nada papan panggilan dan beberapa macam hasil suara yang mungkin menurut kalian akan mengganggu kalian. Kalian bisa matikan atau ya sesuaiin aja sama preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Di sini ada suara saat mengambil screenshot, ada suara juga saat menginstal aplikasi, menghapus sesuatu, dan juga sampai suara saat booting smartphone-nya ini juga bisa kalian matikan di setelan ini guys. Dan setelah kalian atur sesuai kebutuhan dan preferensi kalian, kalian kembali ya ke menu yang sebelumnya dan kalian lihat di bagian bawah sini ada ketulis getar ya, dimana di sini ada getar saat diketuk. Ini bisa kalian pilih sesuai kebutuhan juga, mau durasi atau bisa dibilang feel-nya tuh yang ringan maupun yang sedang, ini bisa kalian atur-atur, atau bahkan kalian mau matikan sama sekali, ini bisa kalian pilih di opsi mati seperti ini. So ini adalah cara bagaimana mengatur keluaran suara dan juga getaran yang menurut kalian nantinya mengganggu di Redmi Note 12-nya. Nah, kalau untuk di settingan yang keempatnya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan font atau huruf yang ada di Redmi Note 12-nya. Dimana secara default tampilan font atau hurufnya itu jenis fontnya seperti ini guys, dan ini bisa customisasi lagi sendiri sesuai kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Yang mana caranya ini gampang banget, kalian tinggal cubit aja layar home screen kalian seperti ini, kemudian kalian tap di bagian sebelah kiri ini ya guys, kalian pilih, dan setelah masuk seperti ini kalian pilih yang logo T di bagian sini guys. Nah, kalau kalian lihat ya, setelah kalian tap di bagian logo T ini ada yang kalian harus bayar, dimana kalau sebenarnya ada yang gratis, tapi kalian harus effort buat nyarinya seperti ini. Nah, buat mensortirnya supaya langsung di bagian atasnya tampil yang gratis, kalian tap aja dulu di bagian pencarian seperti ini ya. Nah, sampai keluar tombol virtual keyboardnya dan kalian geser aja, sekarang dia udah tersortir otomatis untuk yang gratisnya. Jadi udah paling atas nih posisinya. Dan sekarang tinggal kalian pilih font atau jenis font mana yang ingin kalian pakai atau gunakan. Misalkan di sini sebagai contoh saya coba ubah untuk tampilan fontnya yang Rosemary guys. Kita pilih yang Rosemary di sini dan kalian tap di bagian gratis. Nah, setelah itu kalian tunggu aja proses downloadnya, lalu kalian pilih terapkan di sini guys. Kalian tunggu lagi prosesnya, dan sekarang setelah kalian berhasil menerapkan, sekarang untuk tampilan jenis font defaultnya udah berubah guys. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk tampilan fontnya ini udah berubah. Dan kalau misalkan kalian mau merubah ke tampilan font yang defaultnya lagi, ini juga caranya gampang banget. Balik ke menu yang sebelumnya seperti tadi, tapi nah ini ada iklannya guys ya, kadang kurangnya seperti itu kalau kalian balik ke menu yang sebelumnya, tapi wajar aja karena gratis. Nah, kalian kalau udah masuk ke tampilan menu seperti ini, kalian pilih yang paling bagian pojok kanan ini ya, ini profile, dan kalian pilih di bagian huruf di sini. Nah, untuk yang tampilan atau jenis font defaultnya itu ada di Roboto, kalian pilih di sini dan kalian tinggal terapkan, dan biasanya dia akan memunculkan untuk memulai ulang ya, atau restart kayak gitu. Jadi kalau kalian mau rubah fontnya ke tampilan default, dia harus proses booting ulang atau restart ulang dulu. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk kalian yang pengen merubah tampilan jenis font yang ada di Redmi Note 12-nya.
Oke, yang berikutnya ini adalah settingan yang kelima, di mana kalau kalian butuh untuk tampilan status memori yang ada di recent item di sini guys, biasanya muncul di pojok kanan sini. Ini tuh bisa banget kalian munculin. Caranya gampang banget ya. Ini adalah cara bagaimana memunculkan tampilan status memori RAM di Redmi Note 12-nya. Kalian tinggal cubit lagi layar home screen kalian seperti ini guys. Kalian kemudian pilih di bagian pojok kanan ini ya, pengaturan. Kemudian kalian lihat di bagian sini ada ketulis lainnya di bagian bawah. Kalian tap dan kalian scroll ke bagian bawah, dan di sini ada ketulis tampilkan status memori. Lalu kalian hidupkan aja seperti ini. Setelah hidup, kalian kembali ke layar home screen, lalu kalian masuk ke tampilan recent apps, dan sekarang untuk tampilan status memori RAM sudah muncul di Redmi Note 12-nya. Gampang banget kan? Jadi ini adalah caranya bagaimana untuk menampilkan tampilan status memori RAM di Redmi Note 12-nya. Nah, lanjut untuk di settingan yang keenamnya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memaksimalkan fungsi sensor sidik jari yang ada di Redmi Note 12-nya ini. Seperti yang kita tahu ya, untuk tombol fisik powernya ini tuh sudah menyatu sebagai sensor sidik jari juga guys. Dan ini bisa kalian gunakan juga sebagai sebuah fungsi. Yang mana caranya ini gampang banget kalau kalian mau pilih-pilih fungsi sesuai dengan kebutuhan kalian nantinya. Kalian pergi ke menu setelan atau setting seperti ini, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih menu setelan tambahan. Kalian tap di sini dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis pintasan gerakan. Kalian pilih menunya dan lihat di bagian paling bawah di sini ada ketulis ketuk 2 kali sensor sidik jari. Ini secara default dia belum aktif sama sekali untuk fungsi apapun, dan kalau kalian tap di sini banyak banget fungsi untuk bisa kalian pilih. Seperti untuk bisa kalian fungsikan sebagai ambil screenshot, hidupkan center, untuk membuka pusat kontrol, buka layar notifikasi juga bisa, luncurkan asisten Google, sampai untuk membuka aplikasi kalkulator yang menurut saya jauh lebih berguna ya, karena kadang di saat dibutuhkan menu kalkulator atau aplikasi bawaan kalkulator itu suka susah digunain. Jadi kalau misalkan saran dari saya, kalau kalian mau pakai fungsi ini, kalian pakai aja yang untuk membuka aplikasi kalkulator. Jadi ketika kalian sentuh 2 kali seperti ini ya tombol sensor sidik jarinya, maka dia akan otomatis membuka fungsi aplikasi kalkulatornya guys. Dan kalau misalkan kalian ingin tambahkan fungsinya ya guys, misalkan kalian lihat di bagian sini ada hidupkan untuk center. Ketika kalian lihat di bagian sini dia secara default belum aktif, kalian nyalakan dan kalian tekan ya tombol powernya, jadi bukan cuma disentuh 2 kali seperti ini, maka dia akan otomatis untuk menyalakan center di bagian belakang bodinya ini. So, ini adalah caranya bagaimana kalian mengoptimalisasi atau memanfaatkan sensor sidik jari yang ada di Redmi Note 12-nya guys. Ini kita matikan dulu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk di settingan yang ketujuh, yang mana menurut saya ini adalah sebuah fitur yang cukup spesial yang ada di Redmi Note 12-nya, yaitu bagaimana caranya mengaktifasi fitur ruang kedua di Redmi Note 12-nya. Jadi fitur ruang kedua ini bisa membuat smartphone kalian dengan ada 2 tampilan menu ya guys. Jadi misalkan kondisi tampilan menu yang utamanya ini buat kerjaan gitu ya, atau mungkin penggunaan pribadi, dan nanti untuk sistem ruang keduanya bisa kalian manfaatkan sebagai mungkin tampilan menu saat kalian kerja seperti itu. Ini bisa banget di Redmi Note 12-nya. So, cara aktivasinya ini gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu setelan atau setting lagi, kemudian kalian scroll ke bagian bawah, kemudian kalian masuk ke menu setelan tambahan dan kalian scroll ke bagian bawah. Di sini ada menu fitur spesial ya, dan di sini juga ketulis ada fitur ruang kedua. Kalian pilih opsinya dan kalian tinggal ikuti aja langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalian tap di bagian hidupkan ke ruang kedua di sini guys. Setelah itu kalian tunggu prosesnya ya seperti biasa. Nah, ini masih proses cloning ya guys. Ini harusnya cloning sistem tampilan kayak gitu. Nah, setelah sampai ke tampilan seperti ini, kalian tap aja lanjut di sini guys. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian tinggal pilih ya mau menggunakan pintasan atau menggunakan kata sandi. Jadi kalau misalkan nanti kalian pilih yang menggunakan kata sandi, kalau misalkan kalian mau masuk ke tampilan menu ruang keduanya, ini bisa kalian menggunakan sandi pola yang berbeda dengan tampilan utama kalian nantinya guys. Di sini kita coba pilih yang menggunakan sandi aja. Setelah itu kita pilih lanjut. Dan ini proses untuk membuat sandi ruang keduanya. Nah, sekarang kita tap di bagian setelan sekarang dan kita gambar polanya. Kalau yang pertama tadi kita bikin huruf L seperti ini, kalau untuk yang keduanya kita coba agak buat beda seperti ini. Kita coba sekali lagi. Oh, sorry, ini kita konfirmasi dulu ya ternyata guys untuk kata sandi pola yang pertama. Kita konfirmasi buat bikin kata sandi pola ruang keduanya. Nah, ini tadi kita masuk atau verifikasi pakai kata sandi ruang pertama, dan ini baru kita create untuk kata sandi ruang keduanya.
Dan setelah ini kita konfirmasi ulang lagi seperti ini dan kita tap pilih konfirmasi di sini. Setelah itu kita tunggu prosesnya, dan ya sekarang ini bisa juga kalian aktifin menggunakan sensor sidik jari guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai ini, kalian tinggal tap setel sekarang dan kalian pilih misalkan untuk sensor sidik jari yang jempol, itu akan terbuka untuk tampilan ruang pertama. Kalau misalkan kalian mendaftarkan yang telunjuk, itu bisa akan langsung menggunakan tampilan yang ruang keduanya. Mungkin akan saya coba langsung aja praktekkan ya guys. Kita coba setel sekarang, kita gambar pola atau verifikasi menggunakan kata sandi pola yang ruang pertama, kemudian kita create menggunakan sandi sensor sidik jari di sini. Setelah itu ya ini ruang kedua ya guys, kita coba buka ya, kita verifikasi dan kita tambahkan untuk sensor sidik jari di sini. Nah, setelah selesai di sini udah terdaftar sidik jari 2, lalu kita tap selesai aja guys, dan kalian bisa lihat di sini udah ketulis setelan sidik jari kedua, tapi kita back ya untuk lanjut ke opsi settingan yang ruang keduanya. Lalu kita tap di bagian lanjut dan sekarang kita otomatis langsung diarahkan ke tampilan ruang keduanya. Ini berbeda ya guys, kalau yang mana kalau di aplikasi atau ruang pertamanya tadi tampilannya ada wallpapernya, tapi di ruang kedua ini masih gelap seperti ini. Tapi ini bisa kalian setting juga ya, kalian bisa atur wallpapernya atau apapun, bahkan icon-iconnya juga sesuai kebutuhan atau preferensi kalian. Kalau kalian mau kembali ke ruang pertama tadi, karena kita udah setting by pola maupun kata sandi menggunakan sidik jari, ini bisa banget kalian tinggal kunci smartphone-nya seperti ini, lalu kalian tinggal buka menggunakan sidik jari jempol kayak gini guys. Nah, dia akan otomatis langsung masuk ke tampilan ruang pertamanya. Nah, kayak gini kan ada wallpapernya. Kalau misalkan kalian mau kembali ke tampilan ruang kedua yang secara cepat, ini juga bisa, kalian tinggal buka menggunakan sidik jari telunjuk kalian udah kalian daftarkan tadi. Nah, seperti ini langsung masuk ke tampilan ruang keduanya. Menggunakan kata sandi pola juga bisa, kalian tinggal buka aja layar kuncinya ya, kalian tinggal geser, kemudian kalian buka menggunakan kata sandi pola ruang pertamanya. Ini akan langsung kembali ke ruang pertama seharusnya guys. Nah, seperti ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian kunci layarnya dan kalian buka posisinya menggunakan kata sandi pola ruang kedua, ini juga akan langsung otomatis kembali ke tampilan ruang keduanya. So, ini adalah cara bagaimana kalian memanfaatkan fitur ruang kedua di Redmi Note 12 nya guys. Ya, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah fungsi daripada tombol daya yang ada di Redmi Note 12-nya. Seperti yang kalian lihat, untuk secara default ya, fungsinya itu dia ketika di tap and hold seperti ini, dia akan membuka fungsi daripada Google Assistant. Nah, gimana caranya untuk merubah menjadi tampilan menu ketika ingin mematikan smartphone atau merestartnya? Ini tuh gampang banget. Kalian tinggal pergi ke menu setelan atau setting seperti ini, dan kalian scroll ke bagian bawah, kemudian masuk ke menu setelan tambahan guys, dan kalian pilih yang pintasan gerakan lagi di sini, dan kalian lihat ya di bagian menu atas itu ada luncurkan asisten Google, kalian tap di sini dan kalian matikan aja seperti ini. Jadi ketika kalian tap and hold lagi tombol daya powernya, ini akan memunculkan tampilan menu untuk mematikan maupun merestart smartphone-nya. Jadi ini adalah cara bagaimana mengembalikan fungsi tombol daya power seperti semula atau sedia kala di Redmi Note 12-nya guys. Nah, kalau untuk di settingan yang ke-9-nya, yaitu bagaimana caranya nih kita menampilkan jendela mengambang di Redmi Note 12-nya ini. Sebetulnya untuk defaultnya itu terbilang gampang atau mudah ya guys, dimana kalau misalkan kalian ingin menampilkan tampilan aplikasi dengan secara floating windows gitu, kalian tinggal pergi ke recent apps seperti ini ya, ke tampilan menunya, dan kalian tinggal tap and hold aja aplikasi apa yang memang support, dan kalian pilih aja di bagian tengah sini guys, maka dia akan otomatis mengambang. Tapi ada cara lain yang mungkin perlu kalian ketahui, di mana caranya ini gampang banget juga ya. Kalian tinggal pergi atau masuk ke menu setting atau setelan seperti ini, kalian pergi lagi ke menu setelan tambahan ya seperti ini, dan kalian lihat di bagian bawah sini ada ketulis fitur spesial, ada di bagian jendela mengambang, dan kalian tap di bagian sini guys. Dan setelah kalian lihat di sini ada tulisan bilah sisi, kalian pilih dan kalian nyalakan untuk fungsi bilah sisinya. Maksudnya nyalakan itu adalah seperti ini guys. Jadi ketika kalian ingin selalu tampil, ini bisa kalian pilih yang di sini, atau misalkan kalian ingin hanya saat memutar video juga, ini bisa kalian pilih di sini, karena ini akan sedikit mengganggu sebetulnya kalau misalkan ini selalu ditampilkan di sini guys, karena ketika kalian geser seperti ini, apalagi kalau kalian nanti menggunakan navigasi gestur, ini akan otomatis terbuka. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja untuk tampilan bilah sisi ini seperti apa. Jadi kalau kalian udah mengaktifkan tampilan bilah sisi dan kalian ingin membuka aplikasi sebuah aplikasi dengan tampilan jendela mengambang, kalian tinggal geser aja seperti ini ya. Jadi di pojok layar kalian ini bakalan ada garis guys seperti ini.
ini, dan kalian tinggal geser aja, dan kalian tinggal buka atau pilih salah satu aplikasi apa yang ingin kalian buka. Sebagai contoh ini aplikasi game ya, misalkan kita mau buka game PUBG Mobile, ini bisa seperti ini guys. Dan satu lagi, mungkin kalian ngerasa kurang ya, kita masih bisa buka satu aplikasi lagi secara floating window seperti ini guys. Oh ternyata untuk aplikasi game nggak bisa dua-duanya guys, jadi harus satunya adalah aplikasi yang ringan kayak mungkin Google Chrome seperti ini. So ini adalah cara lain bagaimana untuk kalian yang ingin menampilkan tampilan jendela mengambang atau floating windows di Redmi Note 12 nya ini guys. Ya, kalau untuk di settingan yang ke-10 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan panel layar AMOLED-nya ini tuh sebagai tanda notifikasi masuk atau efek notifikasi gitu ya. Caranya ini gampang banget buat kalian yang pengen memanfaatkan fitur atau fungsi ini. Yang pertama, kalian masuk ke menu setelan atau setting lagi seperti ini, dan kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih untuk tampilan selalu aktif dan layar kunci, kalian tap di sini. Lalu kalian pilih yang efek notifikasi, dan di sini ada kesedia 4 pilihan ya guys, seperti yang kalian bisa lihat. Di sini ada yang efek merah ya, jadi nanti kalau ada notifikasi masuk di samping kanan kirinya itu ada garis-garis merah gitu, atau yang warna biru, atau juga kalian bisa pilih ini, sesuaikan aja sesuai dengan kesukaan atau kebutuhan kalian. Atau menurut saya lebih berguna yang ini guys, jadi kalau ketika kalian mendapatkan notifikasi pesan masuk, layarnya itu akan otomatis menyala, jadi kalian bisa langsung ngintip notifikasi pesan dari siapa yang ada di smartphone kalian. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk kalian memanfaatkan panel layar AMOLED-nya ini sebagai tanda notifikasi masuk. Nah, kalau untuk di settingan yang ke-11-nya nih guys, atau bisa dibilang ini juga adalah sebuah fitur yang tersedia di Redmi Note 12-nya ini, adalah bagaimana caranya kita mengatur pilihan opsi RAM virtual atau ekspansi RAM virtual yang ada di Redmi Note 12-nya. Caranya gampang banget, kalian pergi ke menu setelan atau setting aja seperti ini, dan kalian scroll ke bagian bawah, kemudian masuk ke setelan tambahan, kalian scroll lagi ke bagian bawah dan pilih menu yang penambahan memori di sini. Nah, secara default dia ini udah aktif sebanyak 3 GB guys. Jadi kalau kalian ngerasa kurang, kalian tinggal pilih yang 5 GB, kemudian kalian restart smartphone-nya ya, kalian tinggal pilih mulai ulang. Atau kalian juga nggak suka ya, karena ini akan memakan memori internal kalian sebanyak yang kalian pilih, kalian bisa matikan dengan pilih mati di sini, dan kalian restart ulang juga smartphone-nya. Jadi ini adalah bagaimana caranya mengatur opsi ekspansi RAM virtual yang ada di Redmi Note 12-nya. Dan akhirnya kita masuk di settingan yang terakhir nih guys, atau yang ke-12, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan navigasi sistem yang ada di Redmi Note 12-nya. Seperti yang kalian lihat, secara default ini saya pilih navigasi virtual, dan kalau kalian nggak suka dan pengen pilih atau rubah ke navigasi gestur ya, ala-ala brand buah-buahan gitu, ini bisa banget, caranya juga gampang. Kalian pergi ke menu setelan atau setting seperti ini, kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih menu layar utama di sini, dan kalian lihat di sini ada pilihan opsi navigasi sistem, kalian tap dan kalian tinggal pilih yang gerakan di sini, dan kalian tinggal skip aja ya. Kalau kalian udah paham, kalian langsung pilih yang nanti di sini. Setelah berubah, maka ketika kalian ingin kembali ke menu sebelumnya, kalian tinggal geser dari kanan ke kiri seperti ini, atau kiri ke kanan seperti ini, atau mau kalian langsung lompat ke tampilan layar home screen, kalian tinggal swipe aja langsung seperti ini ya dari bawah, atau kalian ingin membuka tampilan recent apps juga bisa kalian swipe and hold seperti ini. So ini adalah bagaimana caranya merubah tampilan navigasi sistem yang ada di Redmi Note 12-nya. Nah, jadi guys, itulah tadi ya sedikitnya 12 settingan yang bisa saya share ke kalian dari smartphone Redmi Note 12-nya ini. Oke, sorry ya sebelumnya kalau misalkan lagi-lagi saya nggak bisa menjaga durasinya supaya jadi lebih pendek ya, sesuai mungkin kebutuhan atau kuota kalian. Tapi ya paling nggak di sini saya mencoba untuk menjelaskan sejelas-jelasnya supaya kalian bisa lebih mudah memahami dan langsung mempraktekkan dari apa yang saya sampaikan di video ini. So, kalau misalkan kalian suka sama videonya guys, seperti biasa jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-share ya guys ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi tentunya guys di video setting berikutnya.